Kita seringkali melihat proyek jalan tol baru, megah, panjang, bahkan viral di media sosial. Tapi apakah kita merasakan langsung dampaknya di dompet kita? Apakah harga sembako jadi lebih murah? Faktanya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar di angka 5% saja. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan uang dalam jumlah yang sangat fantastis. Dari 26 triliun melonjak menjadi 422 triliun pada tahun 2024. Di rata-rata, Presiden Jokowi menggelontorkan 14,6% APBN untuk infrastruktur, bandingkan dengan Presiden SBY yang hanya 8,3% saja. Namun ironisnya, di era Jokowi rata-rata pertumbuhan ekonomi malah turun, hanya 4,2%, bandingkan dengan era SBY yang bisa mencapai angka 6%. Jadi apa yang salah? Apakah infrastruktur hanya jadi etalase politik? Awal tahun itu selalu membawa harapan baru. Ya, tahun baru, pemerintahan baru, janji-janji baru. Kita semua menaruh asa, semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud. Coba bayangkan, Indonesia di tahun 2045, sebuah negeri yang maju, berdaulat, dan makmur. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Angka yang sangat ambisius. Dengan tambahan janji swasembada pangan dan energi, semua ini disandarkan pada satu hal, infrastruktur. Tapi pertanyaannya, benarkah membangun jalan tol, jembatan, dan pelabuhan otomatis membuat ekonomi melesat? Kita akan bahas lebih lanjut. Kita mulai dari infrastruktur dalam teori dan fakta. Kalau kita baca buku-buku ekonomi, jawabannya jelas. Ya, infrastruktur disebut sebagai katalis pertumbuhan. Logikanya sederhana. Semakin lancar transportasi, semakin murah biaya logistik, maka ekonomi pun bergerak lebih cepat. Namun mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kita seringkali melihat proyek jalan tol baru, megah, panjang, bahkan viral di media sosial. Tapi apakah kita merasakan langsung dampaknya di dompet kita? Apakah harga sembako jadi lebih murah? Faktanya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar di angka 5% saja. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan uang dalam jumlah yang sangat fantastis. Dari 26 triliun melonjak menjadi 422 triliun pada tahun 2024. Di rata-rata, Presiden Jokowi menggelontorkan 14,6% APBN untuk infrastruktur, bandingkan dengan Presiden SBY yang hanya 8,3% saja. Namun ironisnya, di era Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi malah turun, hanya 4,2%, bandingkan dengan era SBY yang bisa mencapai angka 6%. Jadi apa yang salah? Apakah infrastruktur hanya jadi etalase politik, bukan mesin ekonomi? Bab 2, infrastruktur dan kinerja logistik. Kalau infrastruktur betul-betul menopang logistik, mestinya biaya distribusi barang semakin murah. Tapi mari kita lihat data dari Bank Dunia tahun 2024. Pada 2018, Indonesia sempat ada di peringkat 46 dengan indeks 3,15. Namun pada 2023, kita melorot ke peringkat 63 dengan indeks 3,0. Pertanyaan sederhana, kalau jalan tol sudah ada, benar berdiri, tapi kenapa ongkos kirim barang online dari Jakarta ke Papua masih kita bikin geleng kepala? Itulah anomali pembangunan. Infrastruktur ada, tapi dampak logistiknya tidak terasa. Bab 3, ketimpangan pembangunan. Nah, masalah makin rumit kalau kita bicara soal ketimpangan. Penelitian dari Sabita tahun 2024, dia menemukan bahwa PDRB per kapita DKI 14 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan NTT. Bayangkan 14 kali lipat. Kalau ukurannya kemiskinan, Papua dan Papua Barat masih di angka 20-26%. Jauh di atas rata-rata nasional 9%. Dan lihat pengeluaran real per kapita
Di Jakarta hampir 20 juta per tahun. Sementara di Papua, pegunungan itu hanya 5,7 juta rupiah saja. Ilustrasinya kira-kira kayak gini lah, teman-teman. Kalau orang Jakarta bisa makan ayam goreng crispy hampir setiap minggu, orang Papua mungkin masih kesulitan membeli telur. Karena harganya bisa mencapai 52 sampai 56 ribu per kilo. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 33 ribu rupiah saja. Jadi infrastruktur yang katanya merajut konektivitas justru gagal menjembatani kesenjangan yang nyata. Bab berikutnya kita bicara masalah korupsi ya. Lalu mari kita bahas hal yang seringkali jadi rahasia umum, yaitu korupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa proyek konstruksi menyumbang 53% dari tender publik. Dan pada tahun 2015 sampai 2018, kasus korupsi di sektor ini naik 50%. Bayangkan saja, sebuah proyek yang bernilai 100 miliar, menurut laporan dari Transparency International Indonesia, hanya 50 miliar yang benar-benar dikerjakan. Sisanya ludes dibagi-bagi. Dibagi ke siapa? Keuntungan kontraktor, komitmen fee, manipulasi laporan, dan berbagai praktik tidak sehat lainnya. Tidak heran, efisiensi investasi kita semakin buruk. ICOR, indikator yang mengukur efisiensi modal, melonjak dari 5,2 pada tahun 2004 menjadi 7,6 pada tahun 2024. Artinya, untuk menaikkan PDB sebesar 1% saja, kita butuh lebih dari $7 investasi. Boros betul kan? Pertanyaan retoriknya, kalau separuh anggaran hilang di jalan, bagaimana mungkin infrastruktur bisa jadi mesin pertumbuhan? Apakah ada harapan baru di nomenklatur baru? Pemerintahan baru sekarang membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Secara konseptual ini menarik. Infrastruktur itu memang berdimensi spasial. Harus ada sinkronisasi, koordinasi, dan kendali strategis. Tapi inilah teman-teman, mari kita realistis saja. Apakah nomenklatur baru ini otomatis membuat pembangunan lebih efisien? Sahabat, membangun infrastruktur itu ibarat membangun fondasi rumah. Penting, bahkan wajib. Tapi fondasi saja tidak akan pernah cukup. Kita butuh dinding, atap, dan isi rumah yang adil bagi semua penghuninya. Jika infrastruktur hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, maka pada tahun 2045, jika 70% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, kesenjangan desa kota akan semakin melebar. Harapan kita sederhana, semoga infrastruktur benar-benar menjadi jalan pemerataan, bukan sekadar menara gading. Karena Indonesia Emas 2045 bukan tentang beton, baja, dan aspal, tapi tentang manusia Indonesia yang hidup sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih sudah mendengarkan.